Ya orang mengatakan kenapa jadi begini polisi, ya karena itu contoh kalau dikendalikan PKI baru lewat Jokowi ya begitu polisi. Polisi yang benar banyak, jenderal-jenderal benar banyak, ganti aja Listio Sigit. Selesai sama orang yang benar. Karena jenderal-jenderal polisi yang baik-baik dibikin tidak berkutik, tidak dikasih posisi, kalau perlu dipensiunkan segera. Nah yang dukung dia dikasih posisi macam-macam tuh, ya kan. Dia memperkuat jaringan dia, jadi memang pintunya polisi dan dia bisa lakukan itu. Ke TNI dia tidak bisa lakukan itu karena memang sasarannya polisi. Ini hasil riset teman saya kok, sama dua kan polisi sama DPR coba lihat kelakuannya. Jadi ya wajar aja, wajar. Jadi kelemahan dua-duanya itu dicari. Bukan kelemahan, itu yang dikendalin sehingga kelakuannya menjadi seperti itu. Kelakuan apa? DPR kelakuannya begitu, bunyinya nggak selalu kayak rakyat. Nggak, baru keras kemarin yang komisi berapa dipimpin Ibu Titi itu baru keras ngomong, yang lain bunyinya nggak? Nggak kan? Polisi kenapa sibuk ini manggil ini yang orang yang ngantem Jokowi, dipanggil nggak? Jadi tersangka malah. Iya, nah, sekarang baru saya baca di medsos. Jokowi dipanggil untuk segala dikasih nggak tahu panggil apa ini sudah mulai berubah, tekanan benar atau sekedar manipulasi, saya nggak tahu, kita lihatnya nanti. Tapi yang jelas selama polisi masih dikendalikan Jokowi dengan PKI baru ya begitu. Jadi nggak ada kesudahan. Nggak ada, copot aja Listio Sigit, ganti, selesai. Yang harus mencopot itu sebenarnya siapa, Bang? Ya presiden. Kita tunggu Pak Prabowo lah copot. Copot lah, ada ganti-ganti aja, ya, jangan pakai. Bukan hanya kita loh Bang yang ngomong. Iya, jadi nggak usah. Warahmatullahi wabarakatuh. Iwot hadir lagi bersama Bang TB dan saya Buyung Ishak. Bang TB, ini katanya polisi itu dibawa tapak kaki Jokowi. Nah, itu menurut Bang TB gimana? Dari segi apa sampai dibilang dibawa tapak kaki? Kalau saya sih bukan begitu, lebih dari itu. Oh, lebih. Jadi apa yang saya bilang, paparan riset November 2015 teman saya mengatakan instansi, jadi pihak yang dikendalikan disusupi oleh PKI Gaya Baru, salah satunya adalah polisi. Ya ini disusupi. Gawat dong kalau polisi Bang. Ya ini kayak sekarang. Kenapa disusupi? Sederhana. Karena kalau bicara hukum, pintu pertamanya kan polisi. Kalau dikendalikan PKI Gaya Baru kan dia bisa suka-suka. Nah ini contoh bukti. Kalau dipanggil diperiksa nih, mesti orang yang anti Jokowi, orang yang ngoreksi Jokowi. Pernah nggak? Ngoreksi Bang ya? Nah iya, tadi saya baca di medsos nggak tahu nih, Jokowi dipanggil polisi menjawab 30%, dipanggil apa nggak jelas lah. Nah, sehingga orang mengatakan kenapa jadi begini polisi, ya karena itu contoh kalau dikendalikan PKI baru lewat Jokowi ya begitu polisi. Polisi yang benar banyak, jenderal-jenderal benar banyak, ganti aja Listio Sigit. Selesai sama orang yang benar. Karena jenderal-jenderal polisi yang baik-baik dibikin tidak berkutik, tidak dikasih posisi, kalau perlu dipensiunkan segera. Nah yang dukung dia dikasih posisi macam-macam tuh, ya kan. Dia memperkuat jaringan dia, jadi memang pintunya polisi dan dia bisa lakukan itu. Ke TNI dia tidak bisa lakukan itu karena memang sasarannya polisi. Ini hasil riset teman saya kok, sama dua kan polisi sama DPR coba lihat kelakuannya. Jadi ya wajar aja, wajar. Jadi kelemahan dua-duanya itu dicari. Ya, bukan kelemahan, itu yang dikendalin sehingga kelakuannya menjadi seperti itu. Kelakuan apa? DPR kelakuannya begitu, bunyinya nggak selalu kayak rakyat. Nggak, baru keras kemarin yang komisi berapa dipimpin Ibu Titi itu baru keras ngomong, yang lain bunyinya nggak? Nggak kan? Nah, polisi kenapa sibuk ini manggil ini yang orang yang ngantem Jokowi, dipanggil nggak? Jadi tersangka malahan. Iya, nah sekarang baru saya baca di medsos. Jokowi dipanggil untuk segala dikasih nggak tahu panggil apa ini sudah mulai berubah, tekanan benar atau sekedar manipulasi, saya nggak tahu. Kita lihatnya nanti. Tapi yang jelas selama polisi masih dikendalikan Jokowi dengan PKI Gaya Baru ya begitu. Jadi nggak ada kesudahan. Nggak ada, copot aja Listio Sigit, ganti, selesai. Yang harus mencopot itu sebenarnya siapa Bang? Ya presiden. Kita tunggu Pak Prabowo lah copot.
Iya, ini Copot lah, udah ganti-ganti copot ya. aja, jangan pakai. Bukan hanya kita loh Bang yang ngomong. Ya, iya, Kalau jadi nggak usah senoto, pakai pendekatan politik lah, udah eksekutif aja. Lu selesai, jangka waktu sudah lebih nggak benar, cari pengganti yang baik banyak di polisi gampang itu. Bang ya sebenarnya. Ya, nggak susah kalau sebagai eksekutif nggak susah. Yang susah itu kalau kita berpikirnya politik. Kalau udah politis ya itu jadi susah. Eksekutif mah gampang karena nggak ada kepentingan politis. Hukum Purbaya secara Nah, profesional eksekutif, gitu. eksekutif dia tidak Dia berpikir nggak peduli politis. Bang. Makanya eksekutif ya Sikat begitu. terus, Kan kita dukung gampang terus. mikirnya. Iya, kan gampang mikirnya. Tapi kalau kita sok berpikir politis, jadi susah. Enak nggak bicara enak nggak enak kalau Iya, dapur. nggak ada. Kalau eksekutif A ya A, B ya B, ini dasarnya lu nggak benar segala macam. Purbaya kan jelas. Nah, bangsa ini butuh pejabat-pejabat di pemerintahan, terutama tingkat menteri dan sebagainya, yang berpikir sebagai eksekutif, bukan sebagai politisi. Kalau di partai silakan politisi, kalau udah ada eksekutif, jadi eksekutif. Pejabat pemerintah kan eksekutif, bukan politisi. Jangan cari pembenaran. Jadi Tapi orang baik terus aja. terang aja Bang, kalau ada yang ngomong nih, kalau bicara politik, ya beginilah, nggak ada kesudahannya. Semua di benar jadi salah, salah jadi benar Bang. Iya kan, Nah itu. iya tidak semua politik jelek. Ya. Tapi politisi di kita itu kebanyakan nilai-nilainya adalah nilai hidupnya orang-orangnya punya nilai hidup transaksional. Gua dapat apa? Partai gua dapat Dapat apa? Nah, udah nggak benar. Tapi kalau ada prinsipnya bahwa kita menegakkan kebenaran untuk bangsa segala macam nggak akan begitu. Ya udah ulang. Yang pejabat jadi eksekutif jangan jadi politisi lah. Mungkin Gampang sebentar ini. penegak hukum kita seharusnya lebih tegas Bang ya. Bukan lebih tegas, dia berpikir seperti penegak hukum, bukan berpikir jadi kayak sekarang nih, jadi anak buahnya Jokowi, Iya. personal. Lisio Sigit jadi anak buahnya Jokowi, bagaimana sih lu? Kalau saya mikir gini lah, dia berterima kasih karena Jokowi yang menempatkan dia. Bukan Jokowi presiden nempatin lo, kalau lo nggak benar dicopot, lo ada jangka waktu, bukan pribadi Jokowi yang malu, lo mikir politisi ya begitu, kedekatan pribadi ini. Kedekatan nilai-nilai bukan kedekatan pribadi. Tolong belajar berpikir eksekutif. Life values individu itu penting banget. Ngerinya Bang, 3 generasi di atas Listio Sigit itu dibabat Bang. Oh iya, udah pasti dibuangin semua, Dibuang semua. diacak-acak. Jadi dia yang seharusnya kan setelah Kapolri yang lalu ada tingkatnya, di bawah tingkatnya. Ini enggak, jenjangnya yang 3 itu disikat. Iya, memangnya wajar aja. nggak Orang usah, mau Bang. aman. Kalau politisi apalagi yang disusul PKI gaya baru ya begitulah. Tapi kan jalan keluarnya gampang. Gampang lah kalau kayak gitu itu. Kan ada yang bilang kalau polisi itu gampang. Kalau Kapolrinya daun, semuanya jadi daun. Kapolrinya buah, semuanya jadi. Ya gampang, copot aja Listio Sigit. Dan sudah habis waktu dia kelamaan. Apa hasil kerjanya? Kecuali dia memperkuat jaringan segala macam buat kepentingan pribadi. Ya. Dicek tuh duitnya tuh. Gampang Tampangnya aja yang kayak Nah, begitu. Iya. Ya, mau ngomong Udah susah. jaringan dibikin. Polisi yang baik banyak lah. Saya punya teman polisi jenderal tuh geleng-geleng aja. Malu saya katanya. Ya jelas lah. Gimana lo nggak Jadi malu? Gua kemarin aja. waktu kami di Aceh, itu kan ada polisi, ada tentara Bang ya. Itu kayaknya polisinya tuh agak minder ngadepin tentara Iya itu. pastilah karena Saya dia lihat, malu. wah, kalau dulu enggak Bang, waktu Ya masih institusinya kan malik, nggak benar. ya, waktu dulu zamannya Jokowi menjadi presiden, Oh, rasanya galak, tentara galak. di bawah dia. Nah, ini sekarang tentara Mati kutu. kelihatan tuh Iya. girohnya Bang. Iyalah. Jadi masyarakat juga kalau udah mau polisi di sana itu udah cuek aja. Iya nggak dianggap kan Nggak kesian dianggap, mereka yang nggak iya. salah itu. Jadi nggak dianggap lagi oleh masyarakat. Nggak dianggap polisi. Ya, Saya sih bilang kesian yang baik banyak lah. Itu kan orang kerja di lapangan dia emang nggak salah. Jadi menurut Abang, polisi ini harus digimanain, Bang? Ya ganti dulu Kapolrinya. Oh, gitu. Nah terus timnya Mahfud yang reformasi polisi, ya berhentilah ngomong lah. Segera bikin target, bikin jadwal kapan dibenerin ganti Lisio. Susah amat ngomong aja. Jadi berpikir eksekutif jangan berpikir politisi lah itu aja. Halo Pak Mahfud, berhentilah berpikir politisi. Anda bikin jadwal, Anda kan ketua reformasi polisi. Bikin jadwal ganti ini segala macam susah amat. Kalau berpikir eksekutif itu tidak punya kepentingan, dia punya aturan.
rule of the game sebagai eksekutif. Kalau udah politisi kan, waduh nggak enak nanti begini gua dapat larinya begitu.